Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Masyaallah muslimin, jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada pembahasan bab yang baru, yaitu babu ad-dzikri aqibas shalah. Bab pembahasan tentang zikir-zikir yang dibaca setelah selesai melaksanakan ibadah sholat wajib. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ialah kita diperintahkan untuk berzikir setiap kali selesai sholat wajib. Dan perkara ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah selesai dari melaksanakan ibadah salat, maka berzikirlah kalian kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dan perintahkan kepada kita, fadhkurullaha. Begitu setiap selesai sholat wajib, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan kalian. Maka dibolehkan kalau misalkan seseorang itu selesai sholat tidak sempat membaca zikir setelah sholatnya dengan cara duduk, karena dia harus terburu-buru misalkan akan melanjutkan aktivitas yang lainnya, maka dibolehkan baginya untuk membaca zikir setelah sholat sambil berdiri, sambil dia berjalan. Jadi begitu selesai sholat wajib karena terburu-buru lalu beranjak dari sholatnya, maka boleh baginya untuk membaca zikir setelah sholat sambil berjalan. Ini berdasarkan kepada apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa 103, maka berzikirlah kalian kepada Allah baik dengan duduk, berdiri ataupun dengan berbaring. Ya, meskipun tentunya idealnya begitu selesai sholat, ya maka zikir setelah sholatnya dibaca sambil duduk idealnya. Ya, tapi dalam kaidah disebutkan bahwasanya ma la yudraku kullu la yutraku kullu.
sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara ideal, tidak bisa kita laksanakan dengan ideal, maka bukan berarti kita meninggalkan keseluruhannya. Ya, kita meninggalkan keseluruhannya. Begitu pula juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita terkait tentang zikir setelah sholat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau selesai dari sholatnya, maksudnya adalah sholat 5 waktu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau beristighfar sebanyak tiga kali. Maka begitu kita salam dari sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka zikir sholat yang hendaknya kita baca adalah yang pertama kita beristighfar sebanyak 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan para ulama menjelaskan kenapa dan apa hikmahnya. Begitu selesai sholat, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk beristighfar, padahal kita tidak sedang melakukan maksiat kepada Allah, padahal kita baru saja selesai beribadah kepada Allah. Tapi kenapa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru adalah beristighfar sebanyak tiga kali. Jelaskan oleh para ulama, hikmahnya ialah karena pada saat kita melakukan sholat, melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka barangkali akan kita temukan banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Ya, kita mungkin belum bisa mampu untuk khusyuk secara penuh, masih ada pikiran-pikiran di luar sholat yang mengganggu fokus kita dalam sholat. Maka atas segala kekurangan-kekurangan tersebutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu selesai sholat maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi bukan setelah sholat bilangnya Alhamdulillah, tidak. Tapi begitu selesai sholat langsung istighfar sebanyak 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Lalu kemudian tsumma qala, lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kelanjutannya ya. Begitu selesai istighfar 3 kali, langsung baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan kenapa zikir ini yang dibaca setelah istighfar ini ada kaitannya dengan istighfar itu sendiri. Karena di antara makna as-salam, as-salam itu adalah salah satu nama Allah yang maknanya adalah zat yang maha selamat dari segala kekurangan. Maka ketika kita selesai sholat, tentunya banyak kekurangan yang ada dalam sholat kita. Maka untuk agar kita dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala atas segala kekurangan-kekurangan tersebut, maka kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan apa yang menjadi kondisi kita. Kondisi kita yang mungkin banyak kekurangan dalam ibadah sholat kita, maka kita sebutkan nama Allah Jalla wa'ala as-salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, zikir setelah sholat, ya, ini adalah sesuatu yang dituntunkan, diperintahkan baik oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh
Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis terkait tentang bab ini. Hadis yang pertama yaitu yang disandarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anna raf'a as-saudi bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara ketika berzikir setiap selesai sholat wajib. Ya, maka di sini ditekankan oleh Ibnu Abbas bahwasanya zikir yang dituntunkan sekali lagi adalah zikir setelah sholat wajib. Adapun setelah selesai sholat sunnah maka tidak ada zikir tertentu. Ini setiap selesai sholat wajib, kata beliau, mengangkat suara, mengeraskan suara, berzikir setelah selesai sholat wajib adalah perkara yang diamalkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangi ucapan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan mengangkat suara, mengeraskan suara ketika berzikir setiap selesai sholat wajib adalah sesuatu yang diamalkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau bilang masa Nabi mengamalkannya atau tidak? Nabi mengamalkannya. Maka apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita bahwasanya mengeraskan zikir setelah sholat wajib adalah sesuatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga dipraktekkan oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Hanya saja para ulama berselisih pendapat terkait tentang afdoliyahnya. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Apakah zikirnya dibaca dengan dengan suara yang pelan, ataukah zikirnya dibaca dengan suara yang keras? Maka sebagian berpendapat sunnahnya adalah dengan mengeraskan suaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan kata Ibnu Abbas dalam riwayat yang lainnya, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tu. Saya baru tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dari salatnya begitu saya mendengar zikir-zikir setelah apa? Setelah salat. Ya, jadi beliau tidak mengetahui selesainya sholat bukan dengan salam, karena mungkin suara Nabi tidak terdengar ketika salam sampai ke belakang. Dan Abdullah bin Abbas ketika itu beliau sholat di shaf yang belakang. Beliau baru tahu sholat itu selesai begitu beliau mendengar apa? Zikir-zikir setelah apa? Setelah sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi dan juga para sahabat mengeraskan suara mereka setiap kali berzikir setelah sholat. Tapi yang jadi catatan di sini adalah sunnah mengeraskan zikir setelah sholat bukan berarti dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikeraskan suaranya, ya, tapi dengan bacaan sendiri-sendiri. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya tetap yang afdalnya adalah dipelankan. Adapun kesaksian Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya mengeraskan suara mengeraskan suara pada saat berzikir setiap selesai sholat wajib, ini adalah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengajarkan para sahabatnya. Ya, jadi Nabi sengaja mengeraskan suara zikir setelah sholat untuk mengajarkan para sahabatnya apa saja zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Ya, setiap
selesai sholat, bukan untuk menunjukkan bahwa sunnahnya, afdolnya adalah dengan mengeraskan suara. Tetap afdolnya adalah dengan memelankan suara, dibaca dengan suara yang sir. Nah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, dan sekali lagi, ya, pendapat yang menyatakan dikeraskan, mereka tidak menganjurkan untuk dibaca secara berjamaah. Ya, tetap dibaca sendiri, tapi dengan masing-masing mengeraskan suaranya. Jadi begitu salam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian di hadis yang kedua, di sini beliau akan menjelaskan juga di antara zikir-zikir yang dibaca setelah sholat adalah dalam sebuah riwayat dari Warrad Maula Al-Mughirah. Ya, Warrad ini adalah budak yang dibebaskan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Warrad, amla alayya Al-Mughirah ibnu Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Suatu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku, ya, surat yang akan beliau tulis dan kirimkan kepada Muawiyah, yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu beliau statusnya adalah sebagai seorang khalifah. Ya, maka Al-Mughirah bin Syu'bah itu mengirimkan surat kepada Muawiyah, yang surat ini ditulis oleh, ya, budak yang dia bebaskan yang bernama Warrad. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Isi dan konten suratnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap penghujung salat wajibnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca. Nah, di sini perhatikan, ya, di sini disebutkan kalimat duburi kulli salat, di setiap penghujung, ya, karena yang namanya dubur itu yang paling belakang itu namanya dubur. Makanya mohon maaf, ada namanya dubur, ada kubul, ya, ada, ya, tempat pembuangan bagian depan itu kubul, ada juga tempat pembuangan bagian belakang itu dubur. Maka kalau disebutkan duburi kulli salatin, ya, duburi kulli salatin, karena riwayat-riwayat yang seperti ini banyak sekali. Kadang-kadang yang disebutkan adalah, ya, bacaan zikir. Kadang-kadang yang disebutkan adalah bacaan doa. Maka ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh sebagian para ulama, kalau kalimat duburi kulli salatin ini berkenaan dengan doa, maka makna duburi kulli salatin adalah di penghujung salat, yaitu sebelum seseorang mengucapkan salam. Karena disitulah tempat bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di salatnya. Di waktu itulah dianjurkan bagi seseorang untuk memperbanyak doanya kepada Allah. Tapi kalau duburi kulli salatin ini berkenaan dengan zikir, maka makna duburi kulli salatin adalah selesai salat, bukan di penghujung salat. Ini kaidahnya. Jadi sekali lagi, kalau kalimat hadisnya duburi kulli salatin ini berkenaan dengan doa, maka maksud duburi kulli salatin bukan selesai salat, tapi di penghujung salat, di saat tasyahud akhir sebelum salam. Tapi kalau duburi kulli salatinnya ini berkenaan dengan zikir-zikir tertentu, maka yang dimaksudkan dengan duburi kulli salatin adalah begitu selesai salat. Karena tempat berzikir itu adalah pada saat selesai salat. Sebagaimana tempat bagi seseorang untuk berdoa itu adalah di
di penghujung sholat. Maka kata, ya sekali lagi, Al-Mughirah bin Syu'bah, isi tulisannya, isi dari suratnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap penghujung sholat wajibnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, kami ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini sambungan dari yang tadi. Jadi begitu selesai salam dari sholat wajib, istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini apa? Di antara zikir yang kita baca setelah apa? Setelah sholat. Dan ini ya luar biasanya para sahabat dulu. Mereka adalah orang-orang yang saling menyebarkan ilmu satu dengan yang lainnya. Bahkan ya sampai-sampai seorang Al-Mughirah bin Syu'bah itu menyampaikan ilmu ini kepada ya khalifah, kepada pimpinan kaum muslimin ketika itu. Beliau sampaikan di antara yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat begitu selesai dari apa? Dari sholatnya. Nah, subhanallah, ini termasuk metode dakwah yang luar biasa. Ya, begitu hadis ini sampai kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka apa yang dilakukan oleh Muawiyah sebagai seorang khalifah? Maka kata Warrad, "Tsumma wafattu ba'da dzalika 'ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik." Lalu kemudian ketika surat ini sampai kepada Muawiyah, aku mendengar Muawiyah kemudian memerintahkan seluruh penduduknya, seluruh rakyatnya untuk apa? Untuk mengamalkan doa tersebut. Ya, untuk mengamalkan doa tersebut. Ya, ini tentunya apa? Lebih mudah lagi proses dakwahnya dibandingkan kalau misalkan Al-Mughirah bin Syu'bah hanya menyampaikan dari individu ke individu. Tapi begitu hadis ini sampai kepada khalifah yang punya kekuasaan tertinggi, punya wewenang, maka kewenangan tersebut kemudian ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian beliau sampaikan apa yang menjadi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada rakyatnya, kepada penduduknya. Ya, masya Allah. Ya, ini ya dari apa yang disebutkan oleh Warrad, ya, budak dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an. Wa fi lafdhin, kemudian di lafal yang lainnya, di antara yang dituliskan suratnya oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah adalah kana yanha an qila wa qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya ucapan-ucapan yang mengatakan katanya, ya, kabar burung, ya, informasi-informasi yang tidak valid dilarang untuk disebarkan. Wa idha'atil mal, dan Nabi juga melarang bagi seseorang untuk menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta, ya, menggunakan harta dalam perkara-perkara yang tidak baik, ya, perkara maksiat, atau kemudian
ya menghamburkan uang dalam perkara-perkara yang mubah tapi secara berlebihan. Ya, ini termasuk idha'atil mal, baik digunakan dalam perkara maksiat atau digunakan dalam perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan. Ini dua-duanya dilarang. Wa kathratis su'al, dan terlarang bagi seseorang untuk banyak meminta-minta dan banyak bertanya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa kana yanha an huquqil ummahat, dan Nabi SAW melarang seseorang untuk durhaka kepada ibunya. Wa wahdil banat, dan melarang ya menanam, menguburkan hidup-hidup bayi perempuan. Wa man'in wahatin, dan Nabi SAW juga melarang seseorang yang di dalam dirinya dua sifat buruk, yaitu bakhil dan tamak. Ya, bakhil dan tamak. Sudah bakhil, tamak lagi. Ya, ini dua sifat buruk yang terkumpul dalam diri seseorang. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di hadis yang kedua. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian di hadis yang ketiga, nah ini hadisnya cukup panjang sekali. Ya, kita akan bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang fakir ini berkata kepada Nabi, "Dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqimi." Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya kekayaan, mereka-mereka yang punya harta yang melimpah, mereka pergi dengan membawa banyak sekali keutamaan, membawa banyak sekali pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya, "Wa ma dzaka?" Ya, apa yang kamu maksudkan dengan ucapanmu tersebut? Qalu, lalu kemudian kata para sahabat fakir dari muhajirin, mereka berkata, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik." Wahai Nabi, mereka salat sebagaimana kita orang-orang yang miskin juga salat. Ya, wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami juga orang-orang yang miskin juga berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, dan yang membedakan antara kami yang miskin dengan yang kaya adalah mereka sanggup dan mampu untuk bersedekah sesuai dengan keleluasaan harta mereka, hal yang tidak mampu untuk kami kerjakan. Kami nggak bisa sedekah karena miskin. Apa yang harus kami sedekahkan? Wa yu'tikuna wa la nu'tik, dan mereka dengan keluasan harta bisa membebaskan budak-budak, dan ini adalah ya pahalanya besar, sesuatu yang juga tidak sanggup dan tidak mampu untuk kami kerjakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Apakah mau aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian dalam masalah pahala dan dalam masalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan keutamaan kalian tersebut kecuali mereka-mereka yang melakukan hal yang sama tapi dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Qalu bala ya Rasulullah, lalu kemudian kata para sahabat, kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin talatan wa talatina marrah. Kalau demikian, hendaklah engkau bertasbih, bertakbir,
bertahmid sebanyak masing-masing 33 kali di setiap engkau selesai dari apa? Sholat wajib. Jadi baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca apa? Takbir 33 kali. Jadi setelah tadi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka zikir berikutnya yang dianjurkan baca tasbih 33 kali, tahmid 33 dan takbir 33. Dan afdalnya, sebaiknya ketika menghitung bilangan ini kita pakai apa? Tangan. Kita pakai jari-jari kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Maka nanti tangan-tangan yang kita gunakan untuk menghitung zikir-zikir ini kelak akan berbicara dan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat Allah akan bungkam mulut manusia. Mereka enggak bisa berbicara di hadapan Allah. Lalu yang bisa berbicara dan memberikan kesaksian adalah tangan-tangan dan juga kaki-kaki mereka terkait tentang apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Ya. Dan bukan berarti kalau orang zikir pakai tasbih nggak boleh. Ya. Sebagian ulama membolehkan. Hukumnya apa? Mubah. Tapi yang afdalnya adalah pakai apa? Pakai tangan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqidna bil anamil. Pastikan hitungannya dengan menggunakan jari-jari kalian. Ya, dengan menggunakan jari-jari kalian. Walaupun ulama berselisih pendapat terkait tentang bagaimana cara hitungnya. Karena makna al-aqad di situ apa? Ya, kata Nabi waqidna. Apa yang dimaksudkan dengan al-aqad? Sebagian mengatakan caranya adalah seperti ini. Di apa namanya? Ya. Tadi jarinya diberdiriin semua, kemudian ditidurkan satu persatu mulai dari bagian kelingking. Ya, seperti ini. Ya, 5. Terus seperti ini. Ya. Sampai berapa? Sampai 33. Ada yang mengatakan makna daripada al-aqad di sini adalah yaitu ia dengan mempertemukan ujung jempol dengan masing-masing ujung jari. Jadi seperti ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini namanya al-aqad. Sebagian kita ada juga yang ketika zikir pakai apa namanya ini? Buku-bukunya, buku-buku dari jari jemari. Ya, ruas-ruas jari. Ya, ini kalau dihitung kan masing-masing 4. 4 kali 4 berapa? Berapa ini? 4 kali 4 16 bolak-balik 32, tinggal tambah 1. Ya biasanya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Jadinya 33. Ala kulli hal, mana yang lebih memudahkan bagi kita? Ada yang lebih mudah pakai ini. Karena kalau pakai ini apa? Nggak perlu ingat-ingat bilangannya sudah sampai berapa. Karena begitu sampai di sini insya Allah pas 32, tinggal tambahin 1, 33. Ya, beda kalau kita pakai ini harus ingat-ingat udah berapa ini. Ya, ada yang seperti itu. Ya, kalau pakai begini kan 5 kali 6 baru 30, tinggal tambahin 3 lagi. Ala kulli hal, mana yang lebih memudahkan bagi kita. Ya, walaupun ya lebih baiknya kadang-kadang begini, kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang juga seperti ini. Ya, yang penting dihitung menggunakan apa? Menggunakan jari jemari. Yang menggunakan jari jemari. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu ya. Jadi zikirnya apa? Astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
qadir. Ya. Terus apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru setelah itu apa? Bisa bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, walaupun di sini ada beberapa zikir yang belum disebutkan, yang ada riwayatnya selain dari Bukhari dan Muslim. Ya, seperti ada tambahan juga la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Ya. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa dilengkapi dengan riwayat-riwayat hadis yang lainnya di luar dari riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sekali lagi kitab yang kita baca di sini ini khusus ya adalah riwayat-riwayat dari siapa? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.